Shalom, saudara yang terkasih, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Karena kita sama-sama merasakan ada penyertaannya yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan setiap kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur, kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarkan setiap firman boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dengan sangat kuat, mengakar dengan sangat hebatnya, dan menghasilkan buah-buah di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang membagikan buah-buah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang jamah dan berkati setiap hati kami. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Seringkali saudara, ketika kita menjalani hidup kita bertanya-tanya, mengapa persoalan-persoalan kita nampaknya belum selesai. Setelah datang satu persoalan selesai, lalu datang lagi yang lain. Seakan-akan mereka datang silih berganti tanpa antri untuk membuat kita merasakan ini kenapa, kok ada lagi masalah, dan kok ada lagi masalah. Tapi saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk membuat kita mengerti bahwa permasalahan-permasalahan kita sebenarnya bukan suatu permasalahan yang membinasakan kita, tapi justru membuat kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 hingga ke-14. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 hingga 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11 hingga 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia kepada bangsa Israel yang ada dalam masa pembuangan. Yang menarik saudara, janji firman Tuhan ini juga sampai kepada saya dan saudara sampai saat ini. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk setiap kita sekarang ini pun. Mengapa demikian? Saudara, ketika kita berada di permasalahan, apapun yang menjadi permasalahan kita, seringkali kita merasa bahwa permasalahan kita itu sudah sangat besar. Tetapi saudara, sebenarnya masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu mungkin saja seperti gunung es. Gunung yang ada di tengah-tengah laut, yang nampak hanya pucuknya saja. Tetapi sebenarnya semakin ke bawah, dia semakin lebar dan mendalam. Dan kita bahkan tidak tahu berapa tingginya gunung itu, karena yang nampak hanya pucuknya saja. Dan kadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang ada di pucuk saja, kita sudah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, atau bahkan kita merasa bahwa permasalahan ini Tuhan izinkan kok secara terus-menerus. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan bukannya tidak bekerja dalam permasalahan kita. Dia bekerja untuk hidup kita, dan dia menyelesaikan dimulai dari yang bawah. Dia menyelesaikan dimulai dari apa yang tidak bisa kita lihat.
Dia merencanakan sesuatu dimulai dari apa yang tidak bisa kita bayangkan. Dan seringkali kita tidak melihat rancangan Tuhan, atau kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena kita punya mata yang terbatas, kita punya pikiran yang terbatas, kita punya hati yang terbatas, sehingga yang kita bisa lihat adalah apa yang kita mau lihat. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa Tuhan tahu rancangannya untuk kehidupan saya dan saudara. Dan setiap rancangan itu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera untuk membuat kita dapat menikmati hidup di kelak hari, di esok hari. Hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, kita sama-sama dibuat mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mampu untuk memberikan ketika kita meminta, ditemukan ketika kita mencari, dan bahkan Dia sanggup untuk mengembalikan kita ke tempat di mana kita seharusnya berada. Artinya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mengerti setiap rancangannya dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, ketika kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk mengerti setiap rancangannya dalam kehidupan saya dan saudara, buat apa lagi kita berburuk sangka kepadanya? Bukankah jalan kita bukan jalannya Tuhan? Sebab jalannya Tuhan lebih dan lebih lagi membuat kita menemukan destiny terakhir kita, membuat kita menemukan dan menyelesaikan seluruh pertandingan kita di dunia ini. Sehingga ketika kita sedang bergumul dalam sesuatu hal apapun itu, percaya saja Tuhan sedang bekerja untuk saya dan saudara, walaupun kita tidak bisa melihat. Sebab apa? Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui setiap rancangannya dalam hidup saya dan saudara. Dan kita adalah orang yang belum mengerti apa rancangan Tuhan untuk hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita belum mengerti, tugas kita hanya satu: percaya dan terus berjalan bersamanya. Sama seperti ketika kita sedang berjalan-jalan bersama, naik gunung ataupun bahkan masuk ke dalam hutan, kita akan percaya dengan pemimpin kita, saudara. Karena apa? Karena dialah yang tahu setiap trek, setiap jalan, bahkan setiap persimpangan harus belok kemana. Pemimpin kita yang ada di dalam hutan ataupun di dalam gunung itu pasti tahu. Karena dia tahu bagaimana cara mencapai puncak, bagaimana bisa keluar dari hutan. Dan tugas kita ketika kita berada di dalam gunung atau di dalam hutan sekalipun, tugas kita hanyalah percaya kepada pimpinan kita, sehingga kita boleh mencapai puncak dan boleh keluar dari hutan. Karena apa? Karena kepercayaan kita dengan Sang Penentu arah. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Seharusnya kita lebih lagi percaya dengan Tuhan kita. Kita lebih lagi percaya dengan apa yang menjadi rancangannya, sekalipun rancangan itu belum terlihat bagi kita. Karena apa, saudara? Mata kita terbatas, pikiran kita terbatas. Oleh karena itu, serahkan setiap keterbatasan ini kepada Sang Maha Kuasa yang bisa menentukan ke arah mana kita boleh melangkah, ke arah mana hidup kita akan berakhir. Sebab Dia tahu setiap apapun yang kita lalui bukanlah rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membuat kita semakin mengerti bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selamat berefleksi, dan kiranya
setiap kita yang saat ini sedang dalam pergumulan apapun itu, sedang dalam lembah kekelaman sekalipun, hutan belantara sekalipun, percayakan seluruhnya di dalam Tuhan. Percayakan bahwa Tuhanlah yang akan menentukan arah hidup kita. Kita akan mengakhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan ingatkan setiap kami untuk mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Dan ajarkan kami untuk tidak berpatokan diri, mengandalkan rancangan kami, mengandalkan jalan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang terbatas, saudara. Terbatas di dalam apapun setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan-Mu. Sebab Engkau adalah yang maha kuasa di atas kehidupan kami. Kami pagi hari ini juga meminta pengurapan yang daripada-Mu turun atas setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, ataupun studi kami, Tuhan terus buat berhasil. Kami mintakan juga bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit yang saat ini kami alami. Jika kami mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang memulihkan kami, menguatkan kami. Dan kami menyerahkan gereja kami hanya di dalam tangan-Mu, bangsa kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami minta setiap pengurapan-Mu turun atas jemaat-Mu di tempat ini, dan Tuhan sendiri yang menjagai setiap orang di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas hidup setiap kami, dan biarkan kami mengerti setiap rancangan-rancangan yang kami buat, semuanya itu kami taruhkan di atas dari segala nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu perenungan bahwa jangan andalkan jalan kita, tetapi taruh jalan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mengerti ada jalan Tuhan yang lebih baik untuk setiap kita. Percaya pada rancangannya, sebab Dia mengerti setiap rancangan yang diberikan untuk saya dan saudara. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Saya berdoa setiap kita dan beraktivitas terus bersukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.